Perkenalkan, nama saya Suci Canisa, kelas PAID. Di sini saya akan membahas tentang aliran dalam tokoh ontologi. Yang pertama, idealisme. Idealisme adalah paham filsafat yang menekankan pada hal-hal bersifat ide atau dunia di dalam jiwa. Idealisme juga dapat diartikan sebagai pemikiran atau keyakinan seseorang tentang dunia yang ideal. Adapun beberapa hal yang berkaitan dengan idealisme. Pertama, pokok pemikiran. Idealisme berfokus pada realitas, ide atau gagasan, pemikiran atau akal pikir sebagai dasar hal-hal yang bersifat materi. 2. Tujuan pendidikan. Idealisme adalah pendidikan bertujuan untuk mendorong anak didik mencari kebenaran dan hidup dalam kebenaran tersebut. Ketiga, manfaat. Idealisme dapat memberikan banyak manfaat, seperti membantu orang lain menjadi lebih baik dan memberikan solusi yang inovatif. 4. Ciri-ciri. Seorang idealis biasanya terstruktur dalam bertindak dan mengetahui kemana ia harus berlangkah. 5. Perbedaan dengan realistis. Seorang realistis lebih mudah bertahan hidup yang beradaptasi dengan lingkungan hidupnya. Kedua, realisme. Realisme adalah aliran seni, filsafat, dan teori politik yang memiliki pengertian dan fungsi yang berbeda-beda. Pertama, seni. Aliran realisme dalam seni lukis, sastra, drama, atau film menggambarkan kehidupan sehari-hari. Aliran ini bertujuan untuk mengilustrasikan masalah orang-orang yang kurang mampu dan mempromosikan perubahan sosial. Realisme dianggap sebagai awal seni modern karena memberontak terhadap subjek seni yang dibesar-besarkan ala manusia. Kedua, filsafat. Realisme dalam filsafat adalah sikap untuk menjaga subjek dari penilaian terhadap benda-benda. Realisme melukiskan dunia ini sebagaimana adanya dan tidak menurut keinginannya. Ketiga, teori politik. Realisme dalam teori politik adalah salah satu pendekatan yang paling berpengaruh dalam hubungan internasional. Ketiga, nihilisme. Nihilisme adalah pandangan filsafat yang menganggap bahwa semua nilai dan tujuan dalam hidup tidak berarti. Kata nihilisme yang berasal dari bahasa Latin nihil yang berarti tidak ada atau tidak ada apa-apa. Nihilisme memiliki beberapa ciri, seperti 1. Tidak percaya adanya kebenaran absolut atau tujuan baku dalam kehidupan. Kedua, tidak percaya adanya norma, budaya, dan agama. Ketiga, tidak memeluk agama maupun norma apapun yang berlaku. Keempat, berkeyakinan bahwa kehidupan penuh dengan kehampaan, bunuh diri, lari dari tanggung jawab. Nihilisme sering dikaitkan dengan skeptis, radikal, atau pesimisme ekstrim. Keempat, agnostisme. Agnostisisme adalah paham yang menyatakan bahwa keberadaan Tuhan atau hal-hal supranatural tidak dapat diketahui. Penganut agnostik percaya bahwa Tuhan ada, tetapi tidak perlu mengenalinya lebih jauh karena urusan Tuhan bukan urusan manusia. Berikut ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan agnostisisme. 1. Agnostisisme berbeda dengan ateisme, karena ateisme tidak mengenal konsep ketuhanan, sedangkan agnostisisme mengenal konsep ketuhanan. Kedua, penganut agnostik cenderung menghindari pembicaraan tentang agama dan ketuhanan. 3. Penganut agnostik menolak menggunakan istilah agama dan menggunakan istilah aliran kepercayaan. Keempat, kata agnostik dicetuskan oleh ahli biologi Inggris
Thomas Henry Huxley pada tahun 1869. 5. Beberapa penyebab seseorang menjadi penganut agnostik adalah tidak lagi memiliki rasa penuh saat melakukan tindakan keagamaan dan mengenali nihilisme. 6. Beberapa akar munculnya agnostisisme adalah modernisme, motivasi keagamaan, dan cara berpikir Islam. Keempat, materialisme. Materialisme adalah pandangan hidup atau paham filsafat yang menganggap bahwa segala sesuatu yang ada adalah materi atau kebendaan. Materialisme menekankan keunggulan faktor kebendaan atau faktor imaterial. Adapun beberapa hal yang berkaitan dengan materialisme. Pertama, materialisme berpendapat bahwa materi adalah satu-satunya substansi dan semua fenomena adalah hasil interaksi material. Kedua, materialisme tidak mengakui entitas-entitas non-material seperti roh, hantu, setan, dan malaikat. Ketiga, materialisme bersembarangan dengan idealisme dalam memberikan penjelasan tunggul tentang realitas. 4. Materialisme mekanik adalah teori yang mengatakan bahwa semua bentuk dapat diterangkan menurut hukum yang mengatur materi dan gerak. Kelima, materialisme historis adalah pandangan sejarah dialektik dalam proses kerja dan laju perkembangan ekonomi. Dan yang terakhir, sikap materialisme tampak seketika seseorang membeli barang-barang mewah semata-mata untuk menunjukkan status sosialnya. Dengan adanya penjelasan tersebut, saya mohon jika ada salah, maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.